Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Hanif Acep. Kita akan berbicara tentang tema epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi dari kata epistem yang artinya ilmu dan logos yang artinya cara memahami dan mempelajari. Maka bisa diartikan epistemologi adalah theory of knowledge, concept of knowledge atau faham ilmu. Ada banyak epistemologi yang ada di dunia ini, ada yang berasal dari tradisi barat, ada yang berasal dari tradisi Islam. Maka kita akan mulai dari konsep apa itu ilmu, apa hakikatnya. Hakikat ilmu bagi seorang muslim bahwasanya Allah itu sebagai Al-Alim. Maka ilmu itu berasal dari Allah. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian ilmu tidak bisa ditakrif atau diberikan pengertian secara definitif, haddi. Tetapi bisa diberikan secara deskriptif atau secara resmi. Salah seorang pemikir Islam yang bernama Syed Naqib Al-Atas memberi makna ilmu adalah kehadiran makna ke dalam jiwa dan kehadiran jiwa kepada makna. Kita juga mengenal satu mahfudzat, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kemudian kita akan belajar apa itu sarana-sarana ilmu, dari mana kita mendapatkan ilmu. Dalam epistemologi barat, itu mengandalkan dua sumber, yaitu hissi, panca indera, dan akli, akal sehat, rasio. Dua ini juga dipakai sebagai sarana ilmu dalam Islam untuk mendapatkan ilmu. Tetapi bedanya ditambahkan dengan yang ketiga, yaitu al-khabar as-sadiq, yaitu berita benar. Sehingga epistemologi Islam itu yang pertama dari panca indera, empirisme, kemudian yang kedua dari akal sehat, yaitu rasionalisme. Kemudian yang ketiga itu berita benar, dan ini berasal dari sumber otoritas. Dalam Islam kita mengenal sumber otoritas itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian epistemologi barat juga menerima panca indera sebagai sarana ilmu, sebagai empirical source. Maka muncullah aliran di barat yang bernama positivisme. Sebuah aliran yang mendasarkan bahwasanya sumber ilmu itu adalah hanya yang dapat diindera. Positivisme digagas oleh Auguste Comte tahun 1798 hingga 1857 yang menganggap bahwa sains adalah pencapaian manusia yang tertinggi. Auguste Comte mengagungkan sains, mengkritik agama, dan menganut faham akal progresif. Bahwasanya teologi itu hanya bersumber dari metafisik dan bahwasanya scientific itu di atas metafisik dan teologi. Dampak positivisme yaitu saintisme yang disebut dengan ilmu sains. Selainnya bukan ilmu. Jadi hal yang berbau metafisik itu meaningless, tidak dianggap sebagai ilmu. Karena meaningless, maka mereka juga menganggap itu boleh dibahas, boleh dikaji, tapi itu tidak ada gunanya. Sains dan teknologi bagi positivisme adalah simbol modernisme. Semua rahasia alam bisa diketahui dengan sains, maka yang dibutuhkan adalah teknologi. Ini yang mengakibatkan orang dengan pola pikir Western worldview dengan epistemologi barat itu akan mengagungkan sains dan teknologi. Bagaimana Islam melihat sains dan teknologi? Islam menempatkan sains dan teknologi pada tempatnya. Kemudian ada juga aliran yang bernama rasionalisme, yaitu suatu faham yang pada awalnya mengatakan bahwa sumber utama ilmu berasal dari gagasan akal ketimbang pengalaman indrawi. Kalau empirisme melahirkan positivisme,
maka rasionalisme itu berasal dari gagasan akal. Dampak rasionalisme adalah skeptisisme. Tidak bisa memastikan apa yang mungkin bagi akal. Contohnya, bahasan tentang kehidupan setelah mati. Karena akal tidak mampu menjangkaunya, sehingga rasionalisme itu juga mengabaikan apa yang terjadi dalam kehidupan setelah mati. Bila empirisme tidak dapat membuktikan ada hidup setelah mati karena tidak ada data empiris, maka rasionalisme terjebak dalam skeptisisme. Karena dia tidak bisa memastikan apa yang mungkin bagi akal, ya, maka dia mengabaikannya. Faham akal barat membedakan antara intelektus dan rasio. Intelektus itu merenungkan hakikat rohaniah, sedangkan rasio itu memahami alam nyata. Adapun faham akal dalam Islam adalah kesatuan antara rasio, reason, dan intelektus atau intelligence, bukan dualisme dan pemisahan. Jadi Islam tidak memisahkan antara rasio dan intelektus. Fungsi rasio adalah memperoleh ilmu pengetahuan atau scientia. Fungsi intelektus memperoleh kebijaksanaan atau sapientia. Intelektus penghubung antara fisika dan metafisika. Intelektus lebih tinggi dari rasio karena renungan-renungan yang dilakukannya berlaku setelah mendapat bahan dari rasio. Islam menetapkan bahwa berita benar adalah sumber ilmu yang sah, di mana epistemologi barat menolak berita benar sebagai sumber ilmu. Mereka hanya menerima sesuatu yang empirik dan sesuatu yang rasional. Dua jenis berita benar, yaitu berita mutawatir dan berita Rasul yang disokong oleh mukjizat atau wahyu. Berita mutawatir berasal dari data empirik lalu disampaikan satu generasi ke generasi yang akal kita menolak mereka berdusta. Maka tradisi sanad, tradisi periwayatan itu sangat kuat ada dalam epistemologi Islam. Berita mutawatir, berita ini disampaikan dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga hari ini. Riwayat sanad ini masih ada. Bahkan dalam periwayatan sanad Al-Quran, periwayatan sanad hadis, keduanya masih dijaga terus sampai hari ini. Adapun dalam contoh berita mutawatir, kita juga mengakui wujudnya tokoh-tokoh sejarah seperti Gajah Mada, Umar bin Khattab, Aristoteles, ya. Itu tidak bisa dijangkau oleh empirik, panca indera kita, dan juga tidak bisa dijangkau oleh rasio kita. Sumber kita hanyalah catatan sejarah. Sumber indrawi tidak bisa menetapkan kewujudan tokoh-tokoh itu. Sumber dasar kita, lagi-lagi, tidak lain adalah sejarah. Adapun mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan akal, sehingga kebenaran seorang Rasul utusan Allah itu tersingkap. Dia sesuatu yang extraordinary, luar biasa, impossible. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana di zaman itu Nabi Muhammad bisa pergi dalam perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit 7. Ini sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dirasio. Satu-satunya sumber kita menerimanya adalah berita yang benar. Berita Rasulullah menjadi pemihak, penentu dalam hal yang dimungkinkan dan diragukan oleh akal. Sekuler, peradaban barat tidak menerima wahyu sebagai sumber ilmu. Lalu, apa yang menjadi pembeda epistemologi Islam itu adalah sofisme, di mana sofisme adalah bagian dari epistemologi barat, filsafat ilmu sebelum filsafat klasik, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ada 3 aliran sofisme. Yang pertama adalah
subjektivisme, yang kedua adalah agnostisisme, yang agnostisisme, dan yang terakhir adalah nihilisme. Apa itu subjektivisme? Yaitu golongan yang menyatakan bahwa ilmu dan kebenaran itu tergantung pada pendapat masing-masing, subjektif. Kebenaran di sini dan di sana berbeda, kebenaran di masa lalu dan kebenaran di masa ini itu berbeda. Tidak ada kebenaran bersama. Kebenaran itu relatif, tergantung waktu, tempat, situasi, siapa yang bicara. Sedangkan kelompok kedua, agnostisisme, menyatakan bahwa manusia tidak bisa sampai kepada pengetahuan. Tidak ada kebenaran epistemologis. Mereka biasanya menyatakan la adri. Mereka tidak tahu. Ya. Kalau yang subjektivisme, bahasa Arabnya itu al-indiyah, menurut pendapat masing-masing. Sedangkan ini mereka la adri, mereka abstain, tidak berpendapat. Sehingga orang-orang agnostik ini kadang meyakini Tuhan tetapi tidak memeluk satu agama satupun. Apa yang diketahui manusia adalah tidak sama dengan objek yang ditanggapinya. Pengetahuan adalah imajinasi semata-mata. Ini cara berpikir orang agnostik. Sedangkan nihilisme, kelompok yang ketiga, ini berfaham hakikat sesuatu dan kebenaran itu tidak ada. Mereka menolak hakikat wujud. Hakikat sesuatu itu mereka nyatakan nihil, tidak ada. Nah, bagaimana dengan Islam? Itu disimpulkan dalam satu kalimat, haqaiqul asya tsabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisufasta'iyah. Hakikat segala sesuatu itu sabitah, tetap adanya, dan pengetahuan mengenainya juga benar adanya, dan berbeda dengan sofisme. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini tentang konsep epistemologi. Bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.